Oh, dia bilang memang udah ada perpecahan begitu katanya. Iya benar, sedang ada. Sebenarnya perpecahan itu enggak perpecahan begitu besar sih. Mm-mm. Sebenarnya masalahnya kalau dipikir masalah-masalah kecil aja. Tapi memang kalau kecil kalau dibesarkan memang bisa besar dia. Iya, iya. Jadi saya menahan memang terus terang saja saya nggak ingin ada perpecahan yang berkelanjutan. Iya. Saya inginnya ada perdamaian, ingin adanya kerjasama, ingin adanya kekeluargaan, itu intinya. Makanya saya nggak ingin mengatakan hal-hal yang terlalu sensitif. Terus terang hal sensitif itu ya dia bilang umpamanya udah terjadi perpecahan, saya nggak pecah. Saya kan welcome aja ya, welcome aja, nggak ada masalah. Itu menurut saya. Jadi makanya welcome aja saya apa yang akan membuat kita perpecahan? Kenapa kita harus pecah? Iya. Kenapa harus kita pecah? Ini kan jelas ya, barang jelas. Artinya sesuatu itu jelas. Kenapa harus terpecah? Kenapa harus kita berebut-rebut? Apa yang mau kita berebut? Tujuan kita, kalau tujuan kita kan satu, kita ingin hidup galanya baik, masa depan galanya baik, pertumbuhannya terjaga. Kan itu tujuan. Kenapa kita harus pecah? Saya selaku kakek, dia juga kakek kan ya. dia. Ya tujuan kita kan satu. Kenapa kita harus berpisah? Seharusnya kan saya bersatu. Benar. Jadi harapan saya bersatu sama dia untuk mendidik cucu ini, untuk mengasuh cucu ini. Tapi kalau dia bikin statement dia udah merasa udah gak enak kan sama saya, mau kan saya harus menjawab. Jawaban saya, ya kalau bagi saya sih merasa masih dalam kapasitas, tidak begitu persoalan besar menurut saya. Iya. Kalau seandainya masih membuka hati, saya membuka hati, dia membuka hati, semuanya bisa saja. Tapi kalau dia udah berbicara begini gitu, saya itu tentu saya harus jawab juga. Kalau nggak saya jawab, nanti lain lagi orang. Iya. Apakah benar di hari kedua setelah meninggal memang sudah membicarakan hal itu? Ya, saya akan melihat semuanya, melihat gelagat, Ya. melihat gelagat, melihat perkembangan. Jadi karena sama Dodi ini kan saya jarang ketemu. Jadi memang semuanya itu kita harus bergerak cepat karena dia tuh pertama jarang saya ketemu. Jadi saya jelaskanlah. Ada pihak asuransi menghubungi saya. Pak, dia asuransi. Tapi harus ada jelas hak perwaliannya. Ya saya sampaikan ya ke waktu itu bukan hari kedua ya, hari berapa, hari ketiga atau saya nggak tahu kan lah ya, bukan secepat itu ya. Salah saya. Dan juga supaya barang-barang di rumah itu bisa di-manage, artinya bisa dimentaris. Jangan ada yang ngambil ini, ngambil itu, kan gitu. Sebab kenapa? Yang pertama itu haknya Gala, kan gitu menurut saya. Nah, sehingga saya sampaikan kepada dia, kita kayaknya perlu bikin surat ini supaya bisa surat perwalian supaya bisa mengurus itu, bilang saya. Ayah nggak apa-apa Pak Haji, katanya. Oke. Terus setelah berjalan waktu, mungkin beberapa hari, 5 atau 6 hari, saya bilang, Pak Dodi, bagaimana hak perwalian? Pak Dodi setuju nggak kalau saya dijadikan perwalian? Oh setuju Pak Haji, nggak ada masalah. Oke. Kemudian berjalan waktu belum saya urus kan, waris berapa? Udah nggak tahu hari berapa. Semuanya ke belakang saya tanya lagi, Pak Dodi, gimana? Saya urus lagi surat, uruslah Pak Haji. Tapi Pak Dodi temanin saya, boleh saya temanin? Saya urus lah. Waktu itu hari hari Jumat kalau nggak salah. Hari Senin saya telepon dia. Saya waktu di pengadilan. Pak Dodi bisa datang nggak ke pengadilan? Kenapa? Saya perlu surat ini. Saya bilang begitu. Pak Dodi bisa datang? Bisa datang, dia dibawa surat. Ya udah, masukin. Udah setuju dia untuk perwalian ke saya. Nggak ada masalah. Kan fine aja, baik aja, hubungan baik. Nggak ada yang di masalah. Saya bilang, semuanya saya bilang, Pak Dodi, ini barang di rumah banyak, ada juga barang endosan nih Pak Dodi. Jadi kita barang biarin aja dulu kayak gini ya. Nanti setelah tenang situasi, mana yang datang surat umpamanya endosan, orang itu kan nggak akan datang. Kebetulan ada surat satu, ada datang surat. Saya suruh buka sama dia yang buka. Dia buka surat itu, ternyata isinya memang barang endosan itu berlian. Kalung sama rantai berlian. Itu harus dipulang. Itu ada suratnya. Dia sendiri yang buka surat. Foto gambar berliannya ada. Semuanya komplit. Tangan komplit. Barangnya nggak ketemu. Kemudian saya cari. Ketemu barang.
Mari cepet. Saya ketemunya, anak saya ketemu. Ketemu, ya, saya kasihkan lah ke orangnya yang punya. Jadi karena hal serupa itulah makanya saya takutnya yang lain nanti ada endorsan. Bahkan masih ada endorsan satu lagi, perjanjian duit udah masuk dari orang itu sekitar berapa ya? Berapa ya? Adalah nggak tahu senilai berapa. Ya karena dia minta lagi orang itu duitnya saya kembalikan. Jadi saya nggak mau almarhum punya utang, saya tidak mau. Dan kemudian saya jumpurkan. Ada WA tas. Saya perlihatkan ini Pak Dodi. Ini Pak Nes minjam tas orang, ini ada WA. Tasnya itu. Ya. Ini orangnya minta dipulang. Bagaimana Pak Dodi? Pak Dodi jawab waktu itu 40 hari aja, di atas 40 hari. Okay. Tapi orangnya WA anak saya. Oh, oke. Saya mau ambil terus, katanya. Orangnya baik banget, orangnya orang jujur. Karena ada WA-nya barang buktinya. Saya pulang ke Pak Dodi minta 40 hari. Saya waktu itu Pak Dodi minta 40 hari, nggak selesai Pak Dodinya sebentar itu udah pulang. Belakangnya nggak Pak Dodi, memang saya kasihin aja karena WA-nya udah bukti udah cukup. Saya pulang. Begitu saya. Jadi supaya maksud saya menyebut hal ini itu supaya jangan nanti semuanya plak, jangan begitu aja. Secara bertahap gitu. Jadi nggak ada tujuan saya, bukan saya jual mau saya masukkan duit di kantong, bukan begitu. Dari temannya Vanessa dan Bibi yang masuk mungkin larinya kemana Pak? Dipegang ke adiknya Bibi atau seperti apa sih Pak? Begini, semuanya ya. Sebenarnya permasalahannya tumbuhnya bukan. Setelah saya laporkan tadi di pengadilan, dia udah setuju. Ya. 2 hari setelah itu dia datang pulang. Dia pulang meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Oke. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya. Dia minta KTP istri saya. Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat. Saya tanda tangan. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial? Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya udah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500. Nah, lebih dari 500 juta. Saya tahu. Saya diam aja. Tidak ada masalah. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian. Perwalian katanya. Emosi enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasih, sudah saya tanda tangan. Dia minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa prudensial itu nilainya 500 juta lebih. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Saya nggak berprotes masalah uang, 530 juta loh. Kalau saya nggak salah tuh dengar dari anak-anak saya nggak protes, biarlah. Alhamdulillah, tidak ada masalah bagi saya. Tapi yang jelas hak perwalian karena dia 27, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya tidak ada masalah. Duit 530 kan udah dapat. Saya tidak tahu, saya bermasalah. Kalau tanya sama dia, saya ribut-ribut sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal dia anak saya dia keluarga saya udah dihubungin. Ada orang yang menghubungi. Saya diam aja. Jadi berlanjut itu setelah saya tanda tangan surat, dia bilang saya juga mau hak perwalian. Nah, ya emosi lah saya dong. Surat sudah dilengkapin, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Merasa dikecoh nggak kira-kira? Iya, benar-benar. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak-balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini, bilang saya. Anak yang sayang beragam. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Kan udah baik hubungannya Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu.
Tapi sekarang Pak Dodi bohong lagi. Saya kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya enggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Sudah saya tenangan. Saya ngomong begitu. Ya kita sama-sama pelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang mau dipikir? Iya. Dia udah menang. Dia sudah berpikir. Surat udah saya tangan kan? Sudah dapat ya. Gitu. Sudah dapat. Saya merasa dicurangin. Lah dari permasalahan. Jadi sekarang dia kan berbohong dia. Di situ menurut saya dari awalnya ya sesudah itu enggak. Jadi kan gimana ya kalau dengan hal-hal seperti itu saya mau ngomong apa saya? Berarti di sini yang dikatakan Pak Dodi juga kemarin sempat mengatakan ketika sedang mengurus ini mohon maaf Pak Haji Faisal sampai memaki-maki mungkin karena ini alasannya Pak Haji. Saya nggak memaki-maki dia, saya hanya ngomong begitu sama dia. Gimana sih Pak Dodi? Kemarin kata Pak Dodi oke. Saya memang marah, saya merah muka saya. Kalau sama, kenapa? Sudah selesai saya tangani. Saya nggak mau ribut banget waktu itu. Sebenarnya kalau saya ambil saya sobek bisa. Tapi saya nggak mau nyobek. Karena kepala dingin ya Pak. Bukan kepala saya panas, tapi saya nggak mau terlalu jauh. Kalau saya sobek dia bergerak, apa yang terjadi? Mentah-mentah kan uangnya 520. Saya nggak ada masalah, ambillah duit itu. Kalau memang menyediakan ente kan begitu istilahnya. Tapi saya selesai ditandatangani. Dia bilang perwalian lagi. Ya saya bilang, berarti Pak Dodi mau semuanya dong. Iya, secara tidak langsung. Saya langsung. Saya kalau seandainya dia memang mau sanggup, kalau berita-berita saya dengar di selama ini kan banyak yang nggak puas kepala saya menerimanya. Bagaimana saya menyerahkan cucu saya ke dia? Kan saya sebelum itu sebenarnya pernah bertanya, Pak Dodi anak berapa orang? Saya tanya, Puput berapa orang anak? Saya tanya, sekian. Wah, itu maksud saya menanya waktu itu. Kalau seandainya anak ini dibawa oleh dia, ceramain dong. Dan itu pikiran saya. Benar. Jadi menurut saya harus saya uruskan anak ini agar anak ini pertumbuhannya jangan terganggu, perkembangannya jangan terganggu kan begitu. Jadi apa ya? Jadi ya seperti itulah. Berarti apa belum bisa kita membicarakan terkait transparansi yang disenggol sama Pak Dodi? Sebenarnya kalau misalnya kita tangkap sebenarnya dari pihak sana sebenarnya yang tidak transparan gitu Pak. Saya nggak mau sebenarnya buat itu. Saya pikir dia akan berubah pikiran, tapi dia udah ngomong di wartawan. Uang 530 juta loh. Sekarang asuransi yang ada nih, asuransi yang ada kalau dinilai 113 juta, 20 juta. 500 juta 18 tahun umurnya baru dia dapat keluar. Cuman itu yang tinggal buat segala. Dan duit di bank ini nggak tahu saya berapa. Itu harus ada surat perwalian dulu. Mana itu? Apa lagi? Sumbang orang kalau ada umpamanya 150 juta sekarang. Dari ongkos dari sana berapa? 23 juta. Kuburan berapa? 28 juta. Kan banyak yang saya bayar. Katakanlah habis separuh, tinggal umpamanya separuh. Apa uang itu harus dipermasalahkan dengan saya membantu anak, membesarkan anak, mendidik anak selama ini dengan jor-joran saya, duit saya. Pak. Kalau dia kaji rumah itu sekarang, itu duit saya tuh yang membayar kontrak itu separuh. Tapi saya nggak mau nyebut selama ini, saya diam. Yang ditinggali Vanessa dan Bibi? Iya. Tapi nggak mau saya. Waktu itu si Pebi bilang, Pak, udah dapat rumah Pak, tapi terlalu mahal. Berapa? Dia minta orang itu 70 setahun. Dia harus 2 tahun, 140. Duit itu kan nggak banyak Pak, adanya cuma segitu. Kalau saya bayar dengan apa Pak? Tenang kau, nanti saya bantu. Saya bantu. Belum sebulan di situ. Dapat kejadian masalah, tahu nggak kamu masalah di Jakarta Barat? 300 juta saya beri duit sama dia tuh. Duit cash saya kasihin sama dia. Belum ada kelihatan ganti dari mana-mana waktu itu. Saya kasih duit 300 juta sama dia nih. Agar kasus kamu selesai, bayar pengacara. Manajer yang jemput ke rumah tuh, pas depan saya, satu kantong duit itu di depan di dekat duduk saya. Saya bawa dari rumah saya satu kantong duit 300 juta. Yang jemput dia dikasihkan waktu itu 250 juta, 250 juta ditinggal kalau saya nggak lupa. Yang jemput manajer waktu itu untuk agar kasus ini bisa diselesaikan. Kan jelas kan? Si Dodi kemana dia? Tapi Tuhan memang berpihak ke anak saya, nggak lama setelah itu dia dapat ganti. Dapat dari Bening oleh dia. Memang manajer juga yang membantu kalau nggak salah saya untuk mengusahakan dia dapat endorse, ambasador apa namanya saya nggak ngerti. Jadi ganti duit saya. Tapi kan nggak sampai di situ aja. Kemudian pindah lagi, kan belum selesai. Tambah lagi, pindah lagi pengacara, bayar lagi. Benar. Kan bayar orang tua ongkosnya kan. Kemudian pindah lagi kan, berapa kali kan. Yang nalangnya siapa dulu? Apa dia langsung aja? Mobil nggak ada mobil. Pernah nggak kalian lihat di pengadilan mobil HRT? Iya. Itu mobil siapa? Putih. Itu mobil siapa? Mobil saya itu. Dia nggak punya mobil. Pakai bagi kamu dulu.
Itu memang saya itu. Jadi saya bantu anaknya jor-joran. Makanya saya bilang, kalau seandainya Pak Dodi ini tak pernah bertanya kepada anaknya, bagaimana sikap mertuanya kepada dia? Malu dia menanyakan harta ini, malu dia minta waris. Tapi dia nggak pernah, mungkin nggak pernah bertanya kali ya kepada anaknya, bagaimana sikap mertua kamu? Bagaimana mertua kamu terhadap kamu? Kalau seandainya dia pernah bertanya, dia nggak bakal sampai hati menurut saya. Tapi sayang mungkin selama ini dia nggak pernah bertanya-tanya kepada anaknya. Kalau gelap mata gitu Pak. Gelap mata, saya nggak ngerti ya. Kenapa? Kok jauh berubah anak saya? Kan kalau kita berubah sikap anak kita, pasti kita pertanyakan dong. Udah baik kok baik kan? Kok tiba-tiba baik kan sama kita, baik kan sama anak, berkirim duit.